Selama mengikuti perkuliahan online mata kuliah politik internasional, yang menjadi materi favorit saya adalah tentang feminisme dalam politik internasional, di mana uh, salah satu buku menyebutkan bahwa dalam politik internasional ada peran pria dan wanita yang sangat mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan dari feminisme ini saya belajar bahwa wanita dikodratkan sebagai istri, tetapi wanita juga bisa memiliki karir yang jauh lebih baik dari seorang laki-laki, dimana mengartikan bahwa wanita juga mempunyai hak untuk menjadi pribadi yang maju, berkembang, dan sukses. Selama pandemi COVID terjadi di Indonesia hingga saat ini, banyak banget nih kegiatan yang mau gak mau harus kita lakuin dari rumah. Salah satunya itu kuliah. Nah, semenjak kuliah online, banyak banget nih poin-poin suka dan duka yang saya alami sendiri. Sukanya, yang pertama, kita jadi belajar bagaimana kita untuk menggunakan teknologi yang ada. Sebelum kuliah online kita jalanin, kita kan biasanya kuliah tatap muka secara langsung. Nah, kalau sekarang semua kegiatan belajar mengajar harus kita lakuin lewat teknologi, dan mau nggak mau kita didorong untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik. Lalu untuk segi biaya itu sangat menghemat sekali, karena biasanya uang yang kita pakai buat biaya transport dan juga biaya jajan di luar, sekarang kita hanya menghabiskan biaya untuk membeli kuota. Udah gitu, dari segi penampilan, karena lewat online, jadi orang itu nggak terlalu memperhatikan bagaimana tampilan kita. Nggak ada yang tahu kita ini udah mandi atau belum. Terus perkuliahan online juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang dimaksud di mana saja, kita bisa ngelakuin online di dalam rumah ya. Kita bisa ngelakuin di kamar, di ruang tamu, bahkan di dapur saat kita lagi masak. Itu nggak ada yang tahu selagi tidak dilakukan secara tatap muka lewat video call. Untuk duka yang saya alami selama perkuliahan online ini, yang lebih sering saya alami itu biasa dari segi sinyal. Nah, sinyal ini kan kita nggak ada yang tahu ya kapan sinyal itu akan bagus dan tidaknya. Nah, jadi di saat sinyal tidak bagus, maka pada saat itulah juga perkuliahan saya terganggu. Biasa saat sedang tatap muka lewat video call dan sinyalnya jelek, jadi saya kurang jelas mendengarkan apa yang dosen saya sampaikan, dan juga kadang tugas yang saya kerjakan jadi harus terhambat. Jadi saya harus menunggu sinyal bagus dulu baru saya bisa melanjutkan mengerjakan tugas saya. Terus duka selanjutnya itu karena perkuliahan online dan ada beberapa dosen yang mungkin tidak terlalu tahu bagaimana harus mengoperasikan teknologi yang ada. Jadi dosen memberikan tugas yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, jadi selama perkuliahan online ini benar-benar banyak banget waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas daripada melakukan perkuliahan online itu sendiri. Lalu dukanya itu juga karena perkuliahan online dilakukan cukup memakan waktu yang banyak, jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan kuota yang banyak juga. Nah, oleh karena itu berarti kita harus menyediakan simpanan uang untuk mempersiapkan membeli kuota yang cukup untuk memadai selama kita kuliah online ini. Saat melakukan perkuliahan online, terkadang ada masa-masa di mana kegiatan belajar mengajar itu kurang kondusif. Misalkan dalam beberapa hari kegiatan perkuliahan itu hanya dilakukan sebatas
dosen mengupload materi, lalu mahasiswa menerima dan mempelajarinya sendiri. Nah, di saat itulah, karena kurangnya pemaparan dan penjelasan yang lebih rinci dari dosen yang seperti biasa yang dilakukan di kampus, dan di perkuliahan online ini tidak seperti itu, jadi terkadang kami sebagai mahasiswa merasa kesulitan untuk memahami materi yang sudah diberikan oleh dosen. Dan tapi mau nggak mau, karena ini perkuliahan online, jadi kita harus belajar sendiri. Selama menghadapi pandemi COVID yang terjadi hingga saat ini, pesan moral yang bisa saya sampaikan adalah sebagai umat manusia, marilah kita bergotong royong untuk menghadapi pandemi ini. Jadi marilah kita mentaati peraturan 3M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, lewat protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ini, bila kita menjalaninya dengan baik dan benar, maka kita bukan hanya menjaga keselamatan bagi pribadi, tapi juga menjaga keselamatan dan juga kesehatan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, dari situlah, bila itu dilakukan dengan baik dan benar dan juga secara rutin di setiap harinya, di mana saja dan kapan saja, tentu hal itu akan mampu menghalangi, mengurangi kita semua untuk terjadi penularan yang berkelanjutan. Cita-cita saya 5 tahun ke depan adalah saya sudah menjadi wanita karir yang cukup sukses dengan mempunyai pekerjaan tetap dan juga memiliki hidup yang sangat berkecukupan, dimana saya juga nanti sudah memiliki keluarga kecil dan saya akan hidup bahagia bersama keluarga saya dan juga keluarga kecil saya. Dan dari kesuksesan yang saya punya, maka saya akan menggunakannya juga untuk membantu keluarga saya yang kurang mampu. Dan juga dari penghasilan yang saya terima, yang saya punya, sebagian akan saya sisihkan untuk membuka usaha, karena saya pikir dengan memiliki pekerjaan tetap itu tidak cukup untuk menanggung kehidupan saya di masa yang akan datang. Jadi mau tidak mau, mulai dari sekarang saya harus mempunyai usaha yang bisa saya jalankan dan saya besarkan hingga di masa depan nanti. Sekian video singkat dari saya, terima kasih.